Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena kita sedang membahas hal-hal yang sedang viral di media sosial dan kita akan membahasnya bersama narasumber yang berkompeten ya. Kali ini kita sedang membahas yang namanya nasionalisme di kaum milenial. Tadi kita sudah bahas di segmen pertama yang sedang viral ini, Masya Allah ya, sangat menyakitkan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dihina, dirubah liriknya sedemikian rupa ya. Tadi kita sudah membahas bersama narasumber kita dan ini juga ada yang sedang viral nih pemirsa ya. Seorang wanita menggosok bendera merah putih menggunakan sikat WC. Kita lihat dulu bagaimana informasinya. Sahabat semangat, video yang menunjukkan seorang wanita menggosok bendera merah putih dengan sikat yang baru digunakan untuk membersihkan WC viral di jagat maya. Polisi pun turun tangan menyelidiki pembuat video tersebut. Video bendera merah putih digosok dengan sikat WC ini diunggah oleh sebuah akun Instagram. Dalam video berdurasi 1 menit 24 detik ini, tampak bendera merah putih diletakkan di lantai toilet. Selanjutnya, orang dalam video ini menunjukkan sikat WC yang dicelupkan ke lubang kloset. Setelah dari lubang kloset, sikat itu diarahkan menggosok bendera merah putih. Tindakan ini diulangi beberapa kali. Selain video tersebut, pemilik akun mengunggah video bendera merah putih diletakkan di tanah, lalu diinjak dengan kaki berlumpur. Ada juga unggahan yang menunjukkan foto Presiden Joko Widodo ditaburi dedaunan. Selain itu, ada foto Wapres Ma'ruf Amin yang diinjak dan dicoret-coret. Polisi kemudian menetapkan Rohmaini Purba, 28 tahun, wanita yang viral ini sebagai tersangka. Rohmaini dijerat pasal dugaan menghina lambang negara. Dia dijerat pasal 57 Jungto, pasal 68 Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan atau pasal 27 ayat 3 Jungto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 310 Jungto, pasal 316 KUHP. Dan saat ini Rohmaini telah ditahan. Luar biasa, sangat menyakitkan pemirsa. Kita tanya ke Letkol Infanteri Medi Haryo Wibowo. Komandan, ini bendera yang zaman dulu kita rela mati untuk mengibarkannya dilecehkan, Komandan. Bagaimana tanggapannya? Mengenai pelecehan bendera ini sama, sudah diatur di KUHP pasal 154 dan pasal 57 Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang larangan bagi seseorang untuk menghina lambang negara, serta pasal 68 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang ancaman pidana. Jadi kalau kita melihat sangat disayangkan ya, bahwa bendera lambang negara kita diperlakukan seperti itu. Itu mewakili 280 juta lebih perasaan rakyat Indonesia. Sepakat tadi disampaikan Bu Tuti, kebetulan saya pernah ke luar negeri juga. Kebanggaan sebagai orang Indonesia itu timbul sangat luar biasa. Saat Indonesia Raya kita diperdengarkan, saat kita dikibarkan, itu bangganya luar biasa. Termasuk saya juga pernah latihan dengan tentara luar Amerika, Australia, dan Singapura. Mereka sangat menghormati lagu dan bendera kita, demikian pula sebaliknya. Apabila ada warga negara kita sendiri yang memperlakukan seperti itu, yaitu patut diproses secara hukum karena aturannya sudah jelas. Saya mau ke Ibu Tuti lagi. Ibu Tuti, apa analisis singkat Anda selaku psikolog nih Ibu Tuti mengenai motif pelaku? Apakah ingin terkenal? Kita kalau motif kita lihat motif itu biasanya dasarnya dari kebutuhan ya. Jadi kalau ditanya apakah ingin terkenal ya mungkin ya. Tapi yang kedua juga kita lihat kalau dia dengan ucapan-ucapan yang jelek dan sebagainya, kemudian itu tuh untuk apa sih, mengeluarkan kekesalannya kah gitu ya, atau itu memang hanya untuk apa, drama aja gitu ya. Ya
Kemudian kalau seperti itu, apakah itu memang dari dirinya atau dia disuruh? Kita juga nggak tahu, gitu ya. Atau ada yang menguatkan tadi, ayo kamu gini, berani nggak kayak gini, gitu ya, misalnya seperti itu. Atau bendera itu hanya menjadi pelampiasan dia, gitu ya. Ini yang saya belum temukan korelasi, karena kemungkinannya juga tadi masih banyak. Mungkin juga memang sedang sakit terganggu, artinya dia memang mungkin sudah sangat stres dan sebagainya. Nah, apa yang menyebabkan dia stres? Penyebabnya ini yang terkait barangkali dengan si bendera tadi, mungkin gitu ya. Sehingga itulah menjadi objeknya. Jadi dia tidak langsung melampiaskan ke sumber, tapi yang dia pelampiaskan adalah ke benderanya. Jadi memang harus dicek dulu. Kalau menurut ahli nanti forensik ataupun klinis dia sehat mental, berarti itu kriminal jelas gitu ya. Tapi kalau dia tidak sehat mental, berarti ada sesuatu dulu itu yang harus itu adalah perilaku yang melampiaskan emosi yang negatifnya dia. Mungkin hanya si bendera ini menjadi sumber pelampiasannya, menjadi alat untuk pelampiasan gitu ya. Bisa juga begitu. Karena pernah dulu ada yang gunting-gunting bendera juga kan karena anak kan ternyata gitu ya. Jadi memang ini harus dilihat lebih kalau dari psikologi ke situ. Baik, tapi Bu Tuti, ini kan pelakunya jika nanti dihukum, bukankah jadi memunculkan situasi kontraproduktif, Bu Tuti? Artinya nanti bisa saja malah menimbulkan rasa benci ke negaranya semakin, Bu Tuti. Bagaimana ya? Tergantung dari bentuk tadi ya, dalam tanda kutip hukumannya. Kalau memang dia tidak menyadari kelakuannya, perilakunya itu, tadi karena hanya melampiaskan sesaat, maka itu dia akan menyadari. Jadi kita lihat dulu, dia tahu nggak sih gitu ya, apa efek dari perilaku tersebut. Atau dia memang saya nggak peduli itu mau bendera mau apa, bodoh amat. Nah ini berarti kita harus kasih tahu dulu gitu ya. Jadi yang penting adalah mengaitkan bahwa tingkah laku ini tidak bisa diterima secara hukum, itu dia harus paham. Mengapa? Karena bendera ini tadi ada hukumnya, ada aturannya dan sebagainya. Kalau dia memahami itu, saya rasa dia tidak akan kontraproduktif ya, karena dia diharapkan dia memahami bahwa apa yang tingkah laku dia, tanggung jawab dia adalah mempertanggungjawabkan tingkah laku itu salah, gitu. Itu mungkin yang jadi harus dengan pengetahuan, jangan hanya dihukum tanpa dia tahu, terus pokoknya kamu salah, bendera nggak boleh dikirim loh. Saya baru tahu kalau nggak boleh. Nah misalnya kayak gitu, itu baru akan kontraproduktif. Jadi fair lah ya. Komandan, bagaimana sih seharusnya pemuda masa kini memaknai dirinya adalah generasi penerus kemerdekaan, Komandan? Yang pertama, dia harus tahu dulu, kemerdekaan bahasa Indonesia ini bukan cuma-cuma, bukan gratis. Itu dari penjajah. Dari mulai zaman Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Cut Nyak dari Aceh sampai Merauke. Orang berkorban nyawa, belum punya gaji, belum ada tentara seperti saat ini. Saya dapat gaji, dapat seragam seperti ini. Itu kesadaran masing-masing, Kak. Tidak punya sepatu, senjatanya bambu runcing, merdeka, mengorbankan nyawa. Nah, sekarang kita sebagai generasi yang hidup, lahir setelah Indonesia merdeka, sekiannya tidak mendurhakai apa-apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita dengan pengorbanan nyawa, serta tenaga itu. Dengan cara apa? Kalau kita sudah tahu bahwa Indonesia ini merdeka dengan darah, keringat, dan air mata, maka seyogianya kita wajib mengisinya dengan berkontribusi secara positif. Sekarang eranya milenial, ya, milenial, IT, teknologi, globalisasi. Saya rasa teknologi, baik itu IT, ini adalah pisau bermata dua. Kita bisa memanfaatkannya untuk hal yang berguna, contohnya YouTube atau Zoom ini, kita mengaplikasikannya dengan memberikan pencerahan tentang nasionalisme, tentang wawasan dari segi psikologi, dari filosofi, dari kebudayaan, dari sebagainya, pengetahuan, tapi akan menjadi sarana yang kontraproduktif. Mohon maaf, seperti menyebabkan konten pornografi, porno aksi, bahkan mungkin radikalisme teroris.
Jadi semuanya kembali kepada diri kita. Nah, di sini saya sepakat pada Ibu Tuti bahwa keluarga itu adalah faktor yang utama untuk mengalir kaum muda ini. Karena kita sadari bersama di sekolah itu mungkin hanya 40-60% ilmu pengetahuan yang diberikan. Tapi lingkungan dan keluarga itulah yang paling sangat berpengaruh. Saya yakin dan percaya tadi masyarakat atau warga yang menghina lagu, kemudian memperlakukan bendera tidak semestinya, sebenarnya dia tahu bendera ini harus dihormati. Mohon maaf, sikat WC ini gunanya untuk membersihkan kotoran. Sama seperti kita tahu wajan untuk menggoreng, kemudian linggis untuk mencongkel tanah. Nggak mungkin kan kita menggoreng pakai linggis. Jadi dia tahu menggunakan sesuatu yang menghina dihadapkan dengan sesuatu yang dihormati. Ada motif di situ saya rasa. Entah itu secara psikologi mungkin dia punya motif tertentu. Kalau menurut saya dia memang ingin menunjukkan bahwa yang kita selama ini hormati dihinakan. Nah, disitulah saya rasa proses hukum harus masuk. Sedangkan kalau kita kembali lagi ke peran pemuda atau kaum muda di era milenial dalam mengisi kemerdekaan, selain berkontribusi secara positif, kita juga harus bisa mengaktualisasikan diri di masyarakat. Contoh sekarang di masa pandemi COVID-19, saya lihat, saya rasakan belajar dari rumah secara daring atau work from home lah yang sudah bekerja atau study from home. Di situ sekali lagi kemandirian, kepercayaan diri, kedewasaan dibutuhkan. Kita tidak tahu saat gurunya memberikan pelajaran secara daring dari atas muridnya pakai seragam, di bawah pakai sarung, pakai sepatu, pakai sandal jepit. Di situ kita bisa menilai kedisiplinan. Ya. Jadi kuncinya menurut saya adalah iman, takwa, dan kedisiplinan. Di situ saya lihat apabila generasi muda kita dibekali dengan keimanan, ketakwaan, kepribadian dari rumah, kemudian disiplin diri, siapapun yang mengajar, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, saya yakin dia bisa menempatkan diri. Tidak perlu ilmu yang tinggi, S1, S2, S3, kalau dari awal, dari rumah dia diajari kejujuran, keimanan, ketakwaan, dan disiplin, saya yakin insya Allah dia bisa bermanfaat. Baik, kontribusi ya ke negara ini bisa melalui bidang apapun. Kita akan lanjutkan usai jeda berikutnya pemirsa ya, tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.